majelis yang ke-65 ya, tentang tangisan atau menangis ya. Supaya kita ini lebih halus perasaannya, air mata kita enggak terlalu dalam nyetek. Seperti halnya kemarin dijelaskan ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'bil akhbari annahu qala, itu ya. La an abki min khasyatillahi hatta tasila dumu'u aini ahabbu ilayya min atasaddaqa biwasni nafsi zahaban. An Ka'bil ahbari, dari Ka'ab bin Ahbar, ulama Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Pertama dia beragama Majusi, kemudian dia beralih menjadi seorang muslim ya. Annahu qala, bahwasanya berkata Ka'bul Ahbar ya. La'an abki min khasyatillahi, bahwa menangisnya aku tersebab takut kepada Allah, hatta tasila dum'aini, sehingga mengalirlah air mataku ya, dua air mata mengalir, ahabu ilayya, lebih aku cintai, min atasaddaqa, daripada aku bersedekah, biwasni nafsi zahaban, bersedekah emas seberat diriku ini. Masya Allah, ada yang 60 kilo, 70 kilo berat badan kita, ini ibarat emas kita sedekahin, itu belum ada apa-apa. Tapi tangisku kepada Allah ya, karena takut kepada Allah, sehingga air mata mengalir, itu lebih aku suka daripada sedekah emas seberat badanku ini ya. Itu kata siapa? Ka'bul Ahbar ya. Kenapa demikian? Li'annahu min bakin yabki min khasyatillahi ta'ala hatta tasila qatratu min dumu'i inaihi alal ardi illa lam tamassahun nar ya. Karena sesungguhnya tidak ada orang menangis ya, tidak ada tangisan yang menangis karena tersebab takut kepada Allah Ta'ala hingga mengalir tetesan dari air mata, dari air matanya ya, dari dua matanya, ainaihi ala ardi, sampai jatuh ke tanah tuh tangisan kita, illa, melainkan lam tamassahun naru, tidak akan disentuh akan dia oleh api. Masuknya matanya nggak akan sampai disentuh oleh api, andai pun dia masuk ke dalam neraka ya. Kan ada kata kitab yang disebutkan bahwa ada neraka yang sepi dari ular, sepi pula dari kalajengking, sepi pula dari segala siksaan yang mengerikan ya. Itu dikhususkan buat umat Nabi Muhammad SAW yang kebetulan masuknya kan dia ke neraka, Allah nggak kepengen kekasihnya tahu ya. Sebab kalau tahu berabe di urusan, bisa minta dibebaskan dari siksa api neraka. Padahal neraka kosong nih, paling atas lagi ya. Kan apinya nggak begitu panas, bentuk neraka itu kan model kubusan itu ya. Ini api nih, nah ini paling atas nih ya. Digiringlah orang itu, bukan orang sih, ibarat kafilah, rombongan, perhimpunan. Dalam penggiringan itu malaikat Zabariyah bingung karena orang yang digiring tidak
babak belur, ya. Tidak dirantai, begini rantainya tidak jalan. Nah, itulah tempat orang-orang Islam nanti di kemudian hari, ya. Kenapa Allah udah Nabi sudah jelas, biar kita lebih banyak mengambil iktibar tentang hari kiamat dan juga mengambil bekal sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, ya, bekal. Di antara yang mudah adalah air mata menangis, ya. Tersebab air mata itu takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, takut kepada murka Allah Subhanahu, takut pula kepada terputus, ya, dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kalau nggak bisa-bisain dah, ya. Pegang aja bawang dah biar kita cepat nangis, ya. Kalau pegang bawang cepat tuh nangis tuh, ya. Air mata brolok aja. Tapi tadi orang tanya kenapa itu nangisnya, takut sama Allah. Bukan nih bawang kebanyakan, ya. Empat mata, jangan itu mah, ya. Itu namanya air matanya dalam banget, saking dalamnya susah dia buat. Yang enak tuh air mata cepet nangis, ya. Habis puasa 30 hari ini Ramadan, tiba-tiba habis sambil kita sholat maghrib, ada maghrib dan takbir, air mata nangis tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil ini suara kayak tersekat. Waduh, ini orang hebat, ya. Ditinggal Ramadan nangis karena dia merasa tidak begitu optimal. Apa iya nanti Ramadan datang kita masih ada di dalamnya? Kan gitu. Setiap muslim harus ada di hatinya perasaan menyesal atas segala perbuatan baiknya, ya. Kenapa nggak maksimal, nggak optimal gitu, ya. Ya malah girang gitu, petasan yang 6 meter yang 3 meter betul-betul bunyi bareng sama petasan, mau ngapain sih, ya. Yang bagus kita merenung, ya, apakah puasa kita Allah terima, apakah tarawih kita Allah terima, gitu. Air mata brol udah keluar. Itu yang air mata membuat dia terhindar dari sentuhan atau dimakan oleh api neraka, ya. Majelisul abrar, majelisnya orang-orang yang baik. Ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Musa alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala itu mewahyukan kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam. Disebut dengan kalimullah, ya. Artinya orang yang diajak bercakap-cakap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang cepat sebenarnya ngadu kepada Allah, ya, ngomong kepada Allah. Tapi bukan kayak kita masih ada hijab, ya. Hijabnya itu hampir 200 sampai 400 dinding. Tapi itu harus bisa dalam hatinya berkata, inilah Allah Subhanahu sedekat dengan diri saya. Maka Nabi Musa pun ngomong kepada Allah, ya. Banyak permintaan tuh umatnya. Pertama, kami tidak mau beriman kalau Allah belum kelihatan di depan mata kami, ya. Jadi biar kami beriman, Allah itu jogrogin datuk di depan mata kami, baru kami beriman. Namanya sanggupin aja dia, ya. Ntar gue minta sama Tuhan gue, kata Nabi Musa. Minta, kata Allah, bisa saja, tapi pandang dulu bukit itu tuh depan kamu. Kalau bukit itu aku berikan sinarku, dia nggak ada perubahan, bolehlah, ya, aku izinkan zatku akan lihat oleh umat. Nabi Musa bilang, ya ini kecil, lihat bukit itu Allah. Udah Musa lihat begitu bukit dilihat, Allah pancarkan sinarnya, hancur ke bukit. Nabi Musa pun pingsan karenanya, lama pingsannya, ya.
Udah bangun si Umi biar ya Allah umatku nggak mau beriman, ya melihat kepada engkau, nggak akan terjadi, nggak akan bisa. Kan ada ayat itu, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Ya, kita lanjut. Ini Nabi Musa nih ya. Allah mewahyukan kepada Musa, ma zahadaz zahiduna fi syai'in misla zuhdi fid dunya. Dan tidaklah berzuhud oleh orang yang zuhud pada sesuatu seperti orang yang zuhud di dunia. Wa ma taqarrabal mutaqarrabuna ilayya bisyai'in misla wara'i amma hurrimat alaihim. Dan tidaklah mendekat oleh orang yang mendekat kepadaku dengan sesuatu seperti orang yang wara'. Kan dalam dekat kepada Allah orang yang wara' itu juga orang yang zuhud, ya seperti ini. Maksudnya dia tidak suka dengan kemewahan dunia untuk mencapai kejayaan akhirat. Itu namanya orang yang zuhud, ya. Amma hurrimat alaihim, dari apa yang diharamkan mereka. Waro namanya itu apik, jaga-jaga, ya. Wa ma ta'abbadal muta'abbiduna ilayya bimisli man baka min khasyati. Dan tidak ada orang yang menyembah, ya, golongan orang yang menyembah kepadaku seperti misalnya menangis karena khawatir dan takut kepadaku. Faqala Musa alaihi salam, maka berkatalah, intinya bertanya Nabi Musa alaihi salam, ya akramal akramin, wahai Allah yang maha mulia, ya, dari yang mulia. Wa ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha penyayang dari yang penyayang. Fama tusibuhum ala dzalik, fama tusibuhum ala, apa pahala buat mereka, orang yang zuhud, orang yang taqarrub ilallah, dan orang yang menyembah Allah, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah pun berfirman, amaz zahiduna fa'ubiha, abahayu bihu, fa'ubiha lahumul jannata yatabawwa'una minha haitsu yasha'un. Adapun orang-orang yang zuhud, yang ninggalin kemewahan dunia karena berharap akhirat, fa'ubiha, aku bolehkan, lahumul jannah, bagi mereka akan surga, yatabawwa'una minha, yang mereka bertempat di mana saja, haitsu yasha'un, menurut kemauan mereka, di mana aja silakan. Surga ada depan pintu tuh, pintu yang mana aja, itu untuk orang yang zuhud, silakan. Wa ammal mutawarri'una amma hurrimat alaihim fa'udkhilahumul jannata bighairi hisab. Adapun orang-orang yang wara' dari apa yang diharamkan mereka, maka akan aku masukkan mereka ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Tinggian mana tuh kira-kira? Masuk surga tanpa hisab, atau di surga dia boleh tinggal di mana aja, dia boleh cicipin. Enakan yang kedua, ya, masuk surga tanpa melalui proses hisab. Kan umur dihisab, masa muda dihisab, harta kita dihisab, ya, dan juga ilmu kita dihisab oleh Allah Subhanahu. Tidak akan bergeser ketika kita di hari kiamat sebelum tanya itu semua. Oh, ditanya, masa muda kita ditanya, ya, harta ditanya, dan ilmu ditanya. Ini ada orang yang masuk aja, nggak usah selesai, bagus, ya. Itu orang yang wara.
Wa ammal bakuna min khasyati, adapun orang yang menangis karena takut kepadaku, fahum ma'ar rafiqil a'la fil jannah, maka dia bersama, keadaannya tuh ya, bersama rafiq, teman ya, rafiqil a'la, teman yang tinggi derajatnya, yaitu para nabi, para rasul, fil jannati, di dalam surga. Semuanya bagus, orang di dalam surga. Ada yang masuk tanpa dihisab, ada yang suruh dapatin surga yang mana aja, ada yang dapat teman yang punya derajat tinggi di dalam, bagus tuh yang mana aja dah ya. Cuman syaratnya itu harus apa tuh? Itu tadi, harus zuhud, harus taqarrub ilallah, dan harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ini enggak bakal nyicipin dunia dengan begitu rakusnya, enggak, ya biasa aja dia mah ya. Mau'izatun hazihi mau'izatun. Wa fil khabari, dalam hadis diceritakan, iza kana yaumul qiyamati, apabila terjadi hari kiamat, artinya udah hancur, orang udah pindahin ke alam akhirat, itu namanya hari kiamat. Nggak ada dunia, nggak ada lagi kehidupan yang sifat sementara, udah pindah ke akhirat, alam akhirat. Cuma dua alamat, surga atau neraka. Cuma dua keadaan, syakiyun au sa'idun, celaka atau bahagia ya. Ketika itu kita lupa sama istri dan anak-anak kita ya. Yuqaful abdu baina yadayillahi ta'ala, akan berhenti seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'ta kitabahu atau kitabu, fayu'ta kitabahu, maka diberikanlah catatannya, wa yajidu fihi sayyi'atin katsiratin, maka dia dapati dalam catatan itu sayyi'atin katsiratin, keburukan yang banyak. Hampir semua nilainya di bawah 6 dah, 4, 3, 5, 3, 5, 4 itu sudah. Artinya dia mendapatkan satu keburukan ya. Ini raport banyak banget jeleknya daripada bagusnya. Fayaqulu, maka ditanya nih, bertanyalah orang yang dapat kejelekan itu ya, yang raportnya jeblok semua. Dia nggak merasa berbuat itu tuh ya, tapi dia kok dapatnya begini ya. Ilahi, Tuhanku, ma fa'atu hazihi sayyi'ati, aku tidak pernah berbuat keburukan-keburukan ini, kok tiba-tiba ada gitu ya. Kan nggak kurang-kurang juga Allah, ini 2 malaikat yang jaga kita ya, sampai pagi sampai maghrib, apa diganti oleh Allah, datang lagi 2 malaikat dari maghrib sampai pagi lagi, lapor sama Allah. Yang anggota badan juga jadi saksi, bahkan kulit pun nanti akan bersaksi. Bumi di mana kita berpijak akan bersaksi ya. Nggak mungkin Allah itu zalim, masa yang nggak dikerjain oleh kita berbuat keburukan, ada catatannya, pasti ada catatan keburukan kita. Fayaqulullah ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, innali syuhuda siqatin, aku ya sesungguhnya bagiku punya 2 saksi yang kuat, Allah ya. Innali syuhuda siqatin, sesungguhnya ada padaku 2 saksi yang kuat. Fayal tafitu ila yaminihi wa shimali,
ainaihi, maka dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Walam yara ahadan minasyuhudi, dan tidak dia dapati seorang pun saksi. Tetapi kata Allah tadi, saksiku ada dua-duanya kuat. Gak ada saksi yang meringankan, gak ada. Fayaqulu, maka setelah menoleh kanan kiri dan gak ada saksi, berkata dia, ya Rabbi aina syahidu, Tuhanku mana saksi itu, kok nggak ada? Faya'murullahu jawarihahu, maka Allah memerintahkan anggota-anggota badannya, ya, anggotanya, bi an tusyhida alaihi, supaya menjadi saksi atasnya. Fatusyhidu, maka itu menjadi saksi jawarih kita, anggota-anggota kita. Fataqulul uzunani, berkata uzunan, apa uzun? Dua mata, ya. Dua mata, ya? Apa dua telinga kali ya? Uzunun telinga dong. Maka berkata uzunani, dua mata, inna sami'na, dan sesungguhnya kami mendengar, wa alimna, plus mengetahui, ya, annahu qad amila, bahwasanya sungguh dia telah berbuat yang buruk. Maksudnya apa? Dengerin orang gibah, dia nggak ikut bicara tapi dia ketawa aja. Maksudnya kalau ada majelis gibah, buru-buru tuh kita menghindar jauh-jauh, nanti dia akhirat jadi saksi. Ya, sebagaimana keterangan ini, inna sami'na wa alimna annahu qad amila, sungguh, ya, kami telah mendengar dan mengetahui bahwasanya dia telah beramal ini. Wal ainani, dan dua mata, ngomong juga loh, inna qad nazarna, sungguh, ya, sesungguhnya kami telah memandang yang kita timbulin syahwat. Hatta itu di HP, ya. Wal lisanu, ya, juga lisan ngomong, anna qad qultu kaza, ya, wa kazal yadani, anna qad qultu, bahwasanya saya telah berkata, wa kazal yadani, demikian pula dua tangan, warijlani, dan dua kaki, inna fa'al, kami telah berbuat, wal farju, ya, wal farju juga faraj, ya, farji, ana zana itu, saya telah melakukan zina. Jadi dia ngomong tuh tanpa terbendung lagi, bahkan belum kulit nih, kulit juga ngomong kan, sampai kita marah, kenapa ente di depan Allah pakai gaduh ngadu sih, ente kan bagian dari aneh, kata kita, kulit, engkau kan bagian dari tubuhku, kenapa aku jadi begini? Apa kata kulit? Semua diizinkan oleh Allah untuk berbicara, aku pun jadi berbicara, ya. Enggak ditutup-tutupin itu, ya. Faya baqal abdu mutahayyira, maka ya baqal, diamlah si hamba sambil bingung. Waduh, gawat ini, ya. Semuanya bersaksi atas keburukanku. Faya'murullahu ta'ala bihi ilan nari, maka Allah Ta'ala memerintahkan dengannya supaya dibawa ke neraka. Fayazharu min ainaihil yumna, ya, sya'ratun wahidatun,
yasta'zinu minallahi ta'ala an tatakallam. Maka terlihatlah dari matanya yang sebelah kanan itu sya'ratun wahidatun, seutas rambut. Nih mata kita terlihatlah seutas apa? Seutas ya? Selai rambut yang ada di sebelah kanan. Tasta'zinu yang minta izin minallahi ta'ala kepada Allah anta takalama untuk berbicara. Fayazanullahu ta'ala laha, maka mengizinkan Allah ta'ala kepadanya. Silakan mau ngomong apa kamu? Wahai rambut yang cuma satu seutas selai. Fatakulu, sudah diizinkan sama Allah, maka ini selai rambut, rambut yang bulu mata yang ada sebelah kanan berkata, bersaksi, ya Robbi alas takulta, ya Tuhanku, bukankah engkau telah berkata, ya, ayu abdin agroko sya'ratan wahidatan min ajabanihi bidumu'i ainaihi min khasyati illa an jaituhu minana. Kata seutas alis, ya. Wahai Allah, wahai Tuhan, bukankah engkau telah berkata, hambaku yang mana aja, ayu abdin, hambaku yang mana aja, laki ke perempuan ke, agroko sya'ratan wahidatan, yang tenggelam atau yang basah semua gitu, kan goroko tenggelam, yang basah semua, yang tenggelam basah, akan seutas akan sehelai rambutnya, min ajnabihi, dari kelopaknya. Kelopak dia nangis cuma satu yang basah kuyup, bidumu ainaihi, dengan air mata keduanya, min khasyati, karena takut kepadaku, illa anjaituhu minan nar, melainkan aku selamatkan akan dia daripada. Bukankah engkau berkata begitu ya Allah? Jadi nangis nih, ada air mata yang tenggelam basah kuyup, ya, saking dia takut kepada Allah. Ini kata rambut nih, ya, semuanya geberatin, rambut yang beringanin, ya, sambut, bukan rambut sih, ya, bulu mata. Fayamurullahu ta'ala bihi ilal jannah, maka Allah perintahkan dengan dia aturan ke neraka jadi ke surga, ya, gara-gara tuh nangis, ya, sampai bulu matanya basah kuyup. Gimana kalau semuanya basah kuyup? Itu ini cuma satu, misalkan satu aja basah kuyup, ya, tenggelam basah, agriko sya'ratan wahidatan, ya. Kemudian apa tuh? Dia berubah posisi, ya, dari disuruh masuk ke neraka, tapi karena ada saksi yang meringankan, bahkan membawa kepada kebahagiaan. Fayunadil munadi, maka menyerulah oleh penyeru, ya, malaikat, ala inna fulana bni fulanin qad naja minan nari bi sya'ratin wahidatin min ajfani ainaihi. Ala, ketahuilah, dia teriaknya, malaikat yang ada di sebelah kanan Allah yang Maha berteriak, ketahuilah bahwasanya fulan bin fulan sungguh telah selamat dari neraka dengan sebab apa? Bisyaratin wahidatin,
dengan bulu mata yang sehelai. Min ajfani ainahi, dari kelopak dua matanya. Masya Allah ya. Apakah Allah lupa? Tidak. Allah berikan semuanya untuk ngomong. Udah ngomong semua, ternyata bulu mata kita yang satu juga menjadi saksi. Orang ini nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang murni masuk surga dengan amalnya, ada aja ya yang menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga dengan salah satu daripada anggota badannya ya. Ini kelopak mata, bukan kelopak mata, bulu mata yang hanya selai saja dia basah semua karena dia nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran takut kepada Allah. Hayatul Qulub ini dinukil dari kitab Hayatul Qulub, hati yang hidup ya. Anak-anak kalau hati hidup jadi dia gampang nangis. Coba kalau tiang karatan, bahaya. Hati kita hidup apa karatan apa cemerlang, tergantung. Kalau kita banyak baca Al-Quran, ingat mati gitu, maka hati kita akan cemerlang. Hati betullah itu yang bisa memberikan fatwa. Karena ada sahabat yang bingung nih, minta fatwa kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, istafti qalbaka, coba engkau minta fatwa kepada hatimu. Hati yang bersih bisa memberikan fatwa ya. Tapi yang kotor, kan ada tuh sebuah hadis yang begitu sudah populer, innal qalba latasda'u, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, kama tasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Maka sahabat bertanya, apa tuh alatnya ya Rasulullah supaya hatinya berkarat? Kata Nabi, banyak baca Quran ya, banyak ingat mati ya, dan juga ingat kuburan. Bukan ingat doang, ada itu lepas ingat di dalamnya, maksudnya ada roboh, ada hufrah ya. Baik, hadisnya sampai di sini saja, sampai di Hayatul Qulub. Besok kita teruskan lagi ya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusa'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasab wasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.